Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan implementasi dan evaluasi keperawatan, ya, yang mana ini akan berkesinambungan dengan video-video sebelumnya, ya. Nah, implementasi dan evaluasi keperawatan ini juga perlu kita tulis, ya, dalam memutuskan, ya, implementasi apa saja yang sudah kita lakukan sesuai dengan harapan dan evaluasi tingkat keberhasilannya seperti itu, ya. Nah, di sini teman-teman semuanya bersangkutan dengan video sebelumnya yang mana diagnosa keperawatannya yaitu bersihan jalan apa tidak efektif, gitu ya. Kita mengambil pada poin latihan batuk efektif, ya. Yang pertama, dalam penulisan implementasi sebaiknya ditulis jam serta tanggal pelaksanaannya, ya. Di situ kita tulis, kemudian kita tulis apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kemampuan batuk, ya. Di sini kita tambahkan hasil dari mengidentifikasinya seperti apa, yaitu tampak melakukan batuk efektif, gitu ya. Bisa menerapkan batuk efektif sesuai dengan yang diajarkan, gitu ya. Kemudian memonitor adanya retensi sputum, ya. Sputum keluar sedikit encer, gitu ya. Bisa kita tulis sesuai dengan apa yang kita amati. Kemudian di situ mengatur posisi semivolar, ya, atau volar. Nah, ternyata di sini yang kita pilih yaitu memposisikan pasien volar, gitu. Kemudian memasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien, ya. Perlak tampak di pangku oleh pasien, gitu. Kemudian membuang sekret pada tempat sputum, ya. Pasien tampak membuat sekretnya di bengkok. Kalau misalnya di bengkok, ya di bengkok. Kalau di plastik, ya di plastik, ataupun di tempat-tempat lain, ya kita tulis sesuai apa yang kita amati. Kemudian yang berikutnya yaitu menjelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif, ya. Pasien menganggukkan kepala atas kepemahamannya. Jadi ketika kita tanya, gitu misalnya, pasien mengetahui, ya, tujuan dan prosedurnya seperti apa dengan anggukan kepala. Kemudian menganjurkan tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan, ya, selama 2 detik, kemudian dikeluarkan dari mulut dengan bibir mencucuk atau dibulatkan selama 8 detik. Hasil yang kita amati yaitu pasien mengikuti instruksi dengan baik, gitu ya. Berarti pasien itu menerapkan. Kemudian menganjurkan mengulangi tarik napas hingga 3 kali, ya. Hasilnya apa? Pasien mengikuti instruksi dengan baik, ya, menerapkan dengan baik. Kemudian menganjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik napas yang ketiga detik, ya. Pasien mengikuti instruksi dengan baik, ya. Kemudian berkolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran, ya. Di sini hasil pengamatannya yaitu pasien mengkonsumsi obat ekspektoran, gitu ya. Itu implementasi yang bisa kita tulis, ya. Ini hasil dari intervensi kemudian ditambah dengan hasil pengamatan yang sudah kita lakukan atau hasil tindakan yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian evaluasi, ya. Dalam evaluasi ini meliputi
subjek, objek, assessment, dan plan gitu ya. Subjeknya apa ya? Apa yang disampaikan oleh pasien itu sendiri, yaitu pasien mengatakan sedikit bisa nafas dan mengeluarkan sekret walaupun belum seluruhnya gitu ya, secara subjektif. Kemudian objektifnya dengan pengamatan pasien dapat melakukan batuk efektif ya. Kemudian nadinya 90 kali per menit, respirasinya 2 kali 20 kali per menit. Misalnya tampak sekret sedikit keluar gitu, boleh gitu ya. Kemudian asesmennya, penilaian dari implementasi yang kita lakukan. Ya karena di sini pasien sedikit bisa bernapas, kemudian mengeluarkan sekretnya belum seluruhnya, berarti tindakan keperawatan tercapai sebagian. Ya, apa yang tercapai yaitu pada poin nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Tetapi nomor-nomor yang berikutnya belum tercapai. P-nya apa? Plan atau rencananya, yaitu rencananya kita melanjutkan intervensi keperawatan pada poin nomor 2, 7, 8, 9, dan 10. Ini bisa kita ulang lagi ya, untuk memaksimalkan bersihan jalan napas. Kemudian diagnosa yang kedua, mohon maaf, pada manajemen nutrisi ya, kita tulis jam serta tanggal. Yang pertama yaitu mengidentifikasi alergi dan intoleransi makanan. Ya, ternyata pasien tidak memiliki alergi makanan. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien. Ya, ternyata pasien membutuhkan nasi dan sayur-sayuran. Kemudian mengidentifikasi makanan yang disukai. Ya, pasien menyukai makanan seperti nasi, jagung, dan kacang-kacangan. Ya, ternyata pasien menyukai hal tersebut. Kemudian memfasilitasi menentukan pedoman diet ya, diet sesuai dengan yang disukai pasien gitu ya. Kita memfasilitasi supaya asupan nutrisi itu juga terpenuhi dengan baik. Kemudian menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai ya, bentuk makanannya nasi dan sayur mayur dan buah gitu ya, dengan suhu sedang gitu ya, tidak terlalu panas misalnya, tidak terlalu dingin. Kemudian memberikan suplemen makanan ya, kita berikan kurkuma ya dalam peningkatan nafsu makan si pasien itu sendiri. Kemudian mengajarkan diet yang diprogramkan ya, pasien mengikuti program diet yang dianjurkan ya. Jadi mengikuti program diet dengan baik. Kemudian berkolaborasi dengan ahli gizi dalam menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan, yaitu kalori dan protein ya. Bentuknya misalnya nasi, telur, jagung, dan lain sebagainya bisa kita tambahkan. Kemudian bentuk evaluasi ya, evaluasi subjeknya pasien mengatakan makanan yang dikonsumsi sudah tidak keluar lagi. Kemudian objektifnya porsi makan pasien tampak dihabiskan ya, mengkonsumsi makanan tambahan yang disukai ya, misalnya kita tulis misalnya kacang ataupun jagung atau makanan-makanan lainnya ya. Kemudian asesmennya ya, karena memang tindakan ini memerlukan waktu yang sedikit lama, sehingga tindakan keperawatan tercapai sebagian. Yang tercapai yaitu pada poin nomor 1, 2, 3, dan 7 dan 8. Kemudian plan atau rencananya, yaitu kita rencananya melanjutkan intervensi keperawatan pada poin nomor 4, 5, dan 6 gitu ya. Jangan lupa ketika kita sudah menulis ini, kita beri tanda tangan dan di bawahnya diberi nama untuk bukti bahwa yang melakukan kita.
Kemudian diagnosa yang ketiga yaitu ketidakpatuhan ya. Di sini saya ambil promosi kepatuhan pengobatan ya, dengan menulis jam, tanggal, bulan dan tahun ya. Yaitu kita mengidentifikasi tingkat pemahaman pada penyakit, komplikasi dan pengobatan yang dianjurkan ya. Secara verbal ya, disampaikan pasien menyampaikan tentang pemahamannya. Ya, berarti berhasil gitu ya. Kemudian menyediakan informasi tertulis tentang jadwal pengobatan pasien ya. Jadwal minum obat ditulis di papan peringatan misalnya. Ya, kita tulis kalau misalnya memang sudah kita laksanakan. Kemudian melibatkan keluarga sebagai pengawas minum obat ya. Hasilnya apa? Kita tulis keluarga selalu mengingatkan untuk mengkonsumsi obat sesuai dengan jadwal. Kemudian menganjurkan mengatur jadwal minum obat dengan menyesuaikan aktivitas sehari-hari. Ya, hasilnya apa? Minum obat sebelum dan sesudah aktivitas yang dilakukan oleh pasien itu. Kemudian menjelaskan pentingnya mengikuti pengobatan dengan program ya. Secara verbal ya, verbal diungkapkan bahwa pasien menyampaikan kesanggupannya. Kemudian menjelaskan akibat yang mungkin terjadi ya jika tidak memenuhi pengobatan. Ya, pasien memahami dampak yang akan terjadi. Ya. Dampaknya apa ketika dia tidak mengkonsumsi obat secara baik. Kemudian menjelaskan strategi memperoleh obat secara kontinu. Ya, pasien mengetahui cara mendapatkan obat yang sesuai. Ya. Kemudian evaluasinya subjeknya yaitu pasien mengatakan paham akan pengobatan, komplikasi yang diderita jika tidak mengkonsumsi obat secara teratur. Ya, pasien tampak antusias bertanya, kemudian pasien menunjukkan keseriusannya dalam mengikuti anjuran. Kemudian asesmennya, penilaian ya, karena memang ini promosi kesehatan ya, dia sudah antusias, sudah bisa membuktikan, berarti tindakan keperawatan tercapai seluruhnya ya. Di sini ditulis sebagian, tapi seluruhnya yaitu pada poin 1 sampai 7. Nah, plannya apa? Hentikan intervensi dan jangan lupa tanda tangan. Nah, baik, itu yang bisa saya jelaskan ya. Saya ucapkan terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.